Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Aulia Hartati dengan NIM 33210005 akan memaparkan hasil tugas saya mengenai hukum asuransi untuk memenuhi EKT 2 mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh Bapak Muhammad Amin Effendi SHMH. Langsung saja mengenai pengasuransian dan pengaturannya. Pengertiannya, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran kontribusi premi kepada pihak yang lainnya. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban membayar jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran kontribusi premi apabila terjadi suatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatkan. Tujuan dari asuransi dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi ekonomi, mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Yang kedua, dari segi hukum, memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak yang lainnya. Lalu, fungsi asuransi meliputi berbagai aspek, antara lain 1. Mengelola risiko, 2. Menyediakan keamanan finansial, 3. Memberikan ketenangan pikiran, 4. Membantu pengelolaan sektor keuangan, 5. Membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu, sumber-sumber hukum asuransi tetap pada mengacu mengenai Undang-Undang Asuransi, lalu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 256 KUHD, lalu dalam kitab-kitab hukum perdata Statblad pada tahun 1870 sampai 64, pasal 1653, 1654 dan 155 KUHP Perdata mengenai sifat perkumpulan asuransi. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai perjanjian asuransi. Nah, sebelum kepada pengertian perjanjian asuransi, mari kita mengetahui mengenai pengertian perjanjian itu sendiri. Nah, perjanjian ada di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dirumuskan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu persetujuan perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, pasal 1313 ini menjelaskan mengenai perjanjian, namun tidak ada yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan. Nah, syarat sah perjanjian ada pada pasal 1320 KUHP Perdata. Yang satu, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 5. Kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya. Nah, sekarang mari kita langsung ke pengertian perjanjian asuransi. Nah, menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu tujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Lalu jenis-jenis asuransi. Secara yuridis, 274 Kitab Undang Hukum Dagang, asuransi
terhadap kebakaran, asuransi terhadap bahaya-bahaya hasil pertanian, asuransi terhadap kematian orang, asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai. Masih mengenai jenis-jenis asuransi, yaitu dilihat dari penggolongan berdasarkan tujuan. Ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Lalu dilihat penggolongan berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas berpihak. Ada asuransi sukarela, ada juga asuransi wajib. Nah, hakikat risiko dan kerugian pada perjanjian asuransi. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kerugian terjadinya kerugian. Nah, risiko ini ada 3. 1 resiko murni, 2 resiko spekulatif, yang terakhir resiko individu. Lalu bagaimana nih sifat-sifat perjanjian asuransi? 1. Pasal 1774 KUHP Perdata menyebutkan asuransi sebagai suatu perjanjian untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun untuk beberapa pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Yang kedua, asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu. Artinya, kedua pihak, yakni menanggung dan tertanggung, saling mengikat dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sifat-sifat perjanjian asuransi yang terakhir yaitu perjanjian asuransi bersifat konsensual, sebagaimana hal perjanjiannya pada umumnya kecuali hibah. Perjanjian asuransi sudah dianggap ada sepakat nih antara penanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi melalui pembicaraan lisan. Lalu polis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang tertanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis dapat berupa secara kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang jelimet. Polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu. Polis asuransi tidaklah serupa bentuknya, tetapi semua polis mempunyai persamaan anatomi. Bagian-bagian yang mudah dipahami adalah deklarasi, persetujuan pertanggungan, pengecualian-pengecualian, dan syarat-syarat. Lalu materi yang terakhir mengenai asuransi kesehatan. Nah, apa sih asuransi kesehatan itu? Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan keamanan finansial kepada pemegang asuransi jika mereka mengalami penyakit atau kecelakaan yang memerlukan biaya medis yang besar. Lalu bagaimana nih sejarahnya? Nah, sejarahnya memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman Yunani hingga masa modern dengan perkembangan yang signifikan di Eropa pada pertengahan abad ke-19. Lalu, unsur-unsurnya dalam asuransi kesehatan meliputi perjanjian, kewajiban pertanggungan pembayaran premi, kewajiban penanggungan memberikan ganti kerugian, dan kewajiban penanggungan mengembalikan sejumlah uang jika asuransi berakhir. Nah, lalu bagaimana regulasinya? Pemerintah Indonesia relatif lambat memperkenalkan konsep asuransi kesehatan kepada masyarakat melalui kemudahan asuransi sosial, perizinan, asuransi komersial, dan kepastian hukum dalam bisnis asuransi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.